Indonesia memiliki banyak bandara baru, tapi kabarnya bandara baru tersebut banyak yang terlantar. Benarkah demikian dan apa alasannya, kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda pemirsa. Di studio bersama saya sudah hadir, di sebelah kanan saya ini ada Direktur Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan, Pak Agustinus Budi Hartono. Selamat malam Pak Agustinus. Selamat malam Mbak. Sehat Pak? Sehat Mbak, Oke. Alhamdulillah sehat. Di sebelah Pak Agustinus juga kami ingin menyapa ada Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak Trubus. Selamat malam. Sehat Mbak. Pak Trubus? Alhamdulillah, mantap. Oke. Selain dua narasumber yang hadir di studio, pemirsa kami juga sudah terhubung bersama dengan pengamat penerbangan. Ada Pak Alvin Lee. Selamat malam Pak Alvin. Selamat malam Mbak Sena. Sehat Pak Alvin? Alhamdulillah sehat, masih hidup, masih bisa ketawa-ketawa. Oke, baik, kita buka terlebih dahulu langsung ke Pak Agustinus. Pak Agustinus, Indonesia ini memiliki banyak bandara baru Pak, tapi kabarnya banyak yang terlantar. Bagaimana kondisinya saat ini? Ya Mbak Pena, kalau dibilang ada beberapa bandara yang saat ini mungkin kurang ramai untuk pengoperasian bandaranya, ya memang harus diakui ada beberapa bandara yang memang saat ini kondisinya seperti itu. Tapi kami pun dari pemerintah saat ini juga selalu berusaha untuk bisa membuat bandara-bandara tersebut juga lebih banyak lagi kegiatan penerbangannya. Seperti di Kertajati saat ini juga kita coba mengaktifkan bandara tersebut itu untuk kegiatan penerbangan haji dan juga umroh. Dan juga saat ini di Kertajati coba kita kembangkan lagi untuk aerospace park untuk MRO, Maintenance Repair Organization, untuk bengkel pesawat yang tentunya harapannya apabila nanti ini bisa dikembangkan akan bisa membuat ramai Bandara Kertajati. Bandara-bandara lainnya pun seperti itu, kita juga tetap usahakan. Doho kemarin juga penerbangan sempat berhenti, besok rencananya di bulan November ada penerbangan kembali. Terus Bandara Jember juga kemarin juga sudah mulai kita buka kembali untuk penerbangannya. Sudah ada kemarin dari Halim ke Jember, nanti ini ada rencana penerbangan lagi ke Denpasar. Oke, tapi kondisinya seperti apa sih Pak? Karena ada yang mengatakan bahwa kondisi di Bandara Kertajati ini hanya ada satu maskapai, benarkah Pak Agustinus? Benar, kalau saat ini hanya operator dari Scoot Airlines yang memang saat ini beroperasi dari Singapura ke Kertajati, dan memang sudah ada sebenarnya beberapa penerbangan ke Kertajati kemarin memang stop beroperasi. Itu ada beberapa perusahaan penerbangan yang melayani ke sana dari Super Airjet, Citylink, sebenarnya juga kemarin juga melayani untuk penerbangan domestik. Ya memang harus diakui tingkat keterisiannya juga masih rendah ya untuk penumpang di sana, artinya di mana juga belum banyak, sehingga mungkin teman-teman dari operator penerbangan saat ini juga akhirnya memberhentikan pelayanannya di Bandara Kertajati. Kalau dari evaluasi Kementerian Perhubungan Pak, apa yang menyebabkan bandara ini masih belum efektif begitu berjalan seperti yang diharapkan di awal? Apakah memang konektivitas atau ada faktor lain? Ya, betul Mbak. Jadi memang salah satu faktornya kalau kita lihat kemarin kan juga konektivitas Mbak, dari mungkin mau tidak mau yang dulu yang di Bandung, dulu kan pasti dari Bandara Bandung dulu orang selalu bergeraknya ke Bandara Bandung. Nah terus akhirnya sekarang bergeraknya ke Kertajati. Nah ini memang yang kemarin masih belum maksimal ya konektivitas dari Kota Bandung ke Kertajati, sehingga memang penumpang yang kita harapkan bisa banyak di Bandara Kertajati itu juga belum bisa maksimal. Dan tentunya juga harapannya pemerintah sekitarnya ini juga bisa membantu untuk bisa lebih meningkatkan untuk penumpang-penumpang di sekitar Kertajati ini bisa juga mereka bergeraknya itu kalaupun terbang itu ya dari Bandara Kertajati gitu. Tidak ke Jakarta. Oke, baik, saya mau langsung minta analisa dari Pak Alvin Lim. Pak Alvin, kalau Anda melihatnya ada beberapa bandara baru di Indonesia, tapi beberapa ini terlantar. Apa akar permasalahannya, Pak Alvin? Baik Mbak, saya sudah lama sebenarnya mengkritisi hal ini ya.
karena ada indikasi bahwa sebagian bandara-bandara itu dibangun lebih untuk mengejar prestasi politik, tapi tidak didasarkan pada kajian-kajian yang akuntabel, misalnya kebutuhan transportasi udara untuk daerah tersebut. Sehingga ketika sudah jadi, itu kebutuhannya nggak tinggi atau membuatnya terlalu besar seperti Kertajati. Kita harus melihat bahwa bandara ini fungsinya adalah bagian dari sistem transportasi nasional. Ya. Kita melihat Kertajati aja deh. Kertajati dibangun sedemikian jauh dari Bandung dan juga tidak dekat dengan Cirebon juga. Perjalanan paling tidak 1 jam, jarak darat lebih dari 50 kilo. Padahal kalau kita mengacu pada Permenhub PM 39 tahun 2019, itu jelas bahwa untuk di Pulau Jawa itu radius pelayanannya adalah 50 km dari bandara tersebut. Pak Alvin, apakah tidak ada studi kelayakan? Nah, itu yang harusnya ada. Itu harusnya ada karena dalam Permenhub yang tadi saya sebut ya 39 2019 itu ketika membangun bandara itu harus menghitung potensi ekonominya, potensi potensi industrinya, kemudian yang akan diangkut itu berapa banyak, kalau itu manusia, kalau barang berapa banyak yang dibutuhkan itu untuk rute mana, dan apakah ketika akan membangun ini juga melibatkan pengguna bandara, yaitu maskapai-maskapai penerbangan, karena mereka nantinya yang akan menggunakan kan. Nah, kalau dari maskapai-maskapai penerbangan ini tidak dilibatkan, ya jadinya seperti ini, bandaranya jadi, tidak ada yang berminat untuk terbang ke sana. Kan aneh, setelah jadi sekarang Kementerian Perhubungan malah yang dikejar-kejar untuk membantu mencarikan maskapai penerbangan untuk menerbangi bandara tersebut. Saya justru ingin tanya, dulu waktu mau membangun ini perencanaannya seperti apa, kajiannya seperti apa, kok sekarang menjadi utilisasinya rendah. Demikian, Mbak. Pak Trubus, bagaimana Anda melihat permasalahan ini? Iya, permasalahan ini lebih disebabkan oleh pertama dari sisi kebijakan ya. Kebijakannya lebih banyak kepentingan politik sebenarnya, karena pembangunan itu lebih mengedepankan bagaimana tingginya kinerja satu pemerintahan dinilai dari pembangunan infrastruktur itu, dan karena itu kemudian kebijakan yang dibuat memang tidak melalui perencanaan yang matang, kemudian juga terkesan juga hanya memenuhi apa yang sudah ditargetkan di dalam APBN misalnya, karena anggaran ada, jadi dibuatlah proyek itu. Yang kedua memang kolaborasi dengan pemerintah daerahnya juga sangat minim gitu. Nah, itu yang menyebabkan kemudian daerah juga sepertinya kurang respect terhadap keberadaan bandara itu sendiri. Di satu sisi memang ada persoalan di publiknya sendiri, masyarakat sendiri sepertinya diberikan bandara-bandara itu ada 6 kalau nggak salah yang bermasalah itu sampai hari ini. Daripada disebut ada Doho, ada Kertajati, dan ada juga yang di Jenderal Sudirman di Purwokerto itu, dan Ahmad Yani juga itu memang menyebabkan kita lihat masyarakat animonya sangat rendah gitu. Karena apa? Karena ya kondisi penerbangan yang dianggap mahal juga, minimnya juga sosialisasi edukasi ke masyarakat bahwa menggunakan transportasi udara itu jauh lebih murah misalnya, lebih efektif, itu juga masih minim. Nah, inilah kemudian sebenarnya peran pemerintah daerah di satu sisi sebenarnya kaitan dengan bagaimana mengenai pariwisata, kemudian bagaimana juga perhidupan perekonomian di sekitar bandara. Dan tadi disebut oleh Pak Alvin, memang jarak juga masalah itu, jaraknya jauh-jauh dari pemukiman. Tapi kalau misalnya mencontoh di Changi misalnya di Singapura itu orang datang ke Changi ya tidak hanya urusan ke Changi tapi kemana-mana. Nah, ini kan artinya ada konektivitas yang harus dikembangkan. Di satu sisi juga bagaimana kemudian pemerintah menurut saya mendorong kepada maskapai-maskapai itu untuk istilahnya menggunakan, ini kan usernya kan ada di maskapai sebenarnya, tetapi menyediakan
tadi disebut tanpa kerjasama, memang tanpa kolaborasi, menyebabkan ya akhirnya engganlah para maskapai-maskapai untuk menggunakan itu, Mbak. Yang di sisi lain publik juga melihat bahwa karena mahalnya ongkos dan kondisi masyarakat kita yang dalam tadi belum siap ya, karena menggunakan transportasi darat jauh lebih murah, kemudian juga lebih kompetitif, dan mungkin juga para pelaku usaha dalam hal ini juga belum banyak memanfaatkan. Jadi lebih suka menggunakan istilahnya jalur darat. Itu menyebabkan bandara ini akhirnya 6 bandara ini menjadi problema sampai hari ini gitu. Pak Agustinus, dorongan pemerintah daerah terhadap maraknya bandara ini seperti apa? Kalau beberapa bulan terakhir ini saya melihat pemerintah daerah sudah mulai bergerak untuk bisa mendorong ya bandara-bandara yang ada di daerahnya untuk bisa lebih aktif lagi pengoperasiannya. Seperti tadi saya sampaikan, untuk Bandara Kertajati sebulan yang lalu kami juga secara khusus Pak Menteri Perhubungan juga sudah bertemu dengan Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat, sudah mendiskusikan bagaimana untuk pengembangan Bandara Kertajati ke depannya. Terus juga kalau kita lihat beberapa bandara seperti kayak di Jember, pemerintah daerah juga sudah mulai aktif. Terus juga Doho sendiri sekarang juga sudah mulai aktif pimpinannya di sana, pimpinan bandaranya, Pak GM juga sudah mulai aktif lagi untuk bisa membuat ada penerbangan di Bandara Doho. Terus juga pemerintah daerah Sulawesi juga sudah mulai aktif juga, saya lihat. Sekarang juga seperti Makassar, Bone, Makassar, Selayar, itu juga sudah mulai, sekarang pemerintah daerah sudah mulai berperan aktif untuk bisa menerbangkan, untuk meramaikan penerbangan ke daerah-daerahnya tersebut. Sudah mulai cukup bagus. Ya. Wakatobi juga sekarang sudah mulai ada penerbangannya, yang kita harapkan juga menjadi salah satu destinasi wisata di Indonesia. Sekarang juga pemerintah daerahnya sudah mulai aktif. Sementara itu yang kita harapkan, artinya dari kami kita bantu untuk pemberian izinnya, dan kami juga mendorong pemerintah daerah untuk bisa lebih aktif lagi. Itu sih. Oke. Pak Alvin, kita ingin tahu juga, adakah kondisi yang sama dialami oleh negara-negara lain? Tapi dijawab nanti usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi.